Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena nih bro, setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa sih informasi selengkapnya. Well, sebabnya langsung saja kita mulai dari informasi pertama. Di informasi pertama kita akan membahas tentang hasil Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City berlangsung di Santiago Bernabeu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tidak ada pemenang dalam pertandingan tersebut karena duanya juga berakhir imbang 1-1. Tim tuan rumah yakni Real Madrid unggul terlebih dahulu di babak pertama via gol Vinicius Junior. Kemudian Manchester City berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat golnya Kevin De Bruyne dan skor 1-1 pun menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Kedua tim nantinya akan kembali bertemu pada tanggal 18 Mei. Laga penentuan tiket ke final digelar di markas Manchester City yakni Etihad Stadium. Dan mari kita bahas bagaimana jalannya pertandingan antara Real Madrid versus Manchester City. Peluang pertama sebenarnya didapatkan oleh Manchester City pada menit ke-7. Namun sayang, bola sepakan on target Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti bisa ditepis oleh Thibaut Courtois. Manchester City kembali membuatkan 6 menit berselang. Kali ini giliran bola tembakan jarak jauh Rodri yang ditepis oleh Courtois. Erling Haaland juga 2 kali nih meluncurkan serangan ke gawang Real Madrid. Namun sayang, usaha dari Erling Haaland tidak berbuah gol karena Thibaut Courtois lagi-lagi berhasil nih menyelamatkan gawang timnya dari kebobolan. Kemudian Real Madrid mengancam pada menit ke-25. Ada umpan tarik Vinicius Junior ke arah Karim Benzema di depan gawang dapat disapu oleh John Stones. Dan gol Real Madrid memecah kebuntuan pada menit ke-33 dan Vinicius mencatatkan namanya di papan skor. Eduardo Camavinga membawa bola dari pertahanan sendiri dan juga memberikan bolanya ke Vinicius di area Manchester City. Kemudian Vinicius langsung menembak bola masuk ke dalam gawang, sekaligus membawa Real Madrid unggul 1-0. Manchester City mencoba nih untuk mengejar ketertinggalan mereka, namun sayang mereka gagal mengejar ketertinggalan hingga turun minum. Dan babak pertama berakhir untuk keunggulan Real Madrid dengan skor 1-0. Tim tuan rumah kemudian tancap gas nih di awal babak kedua. Percobaan Karim Benzema pada menit ke-49 masih belum menemui sasaran. Manchester City nyaris nih menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Bola tendangan jarak dekat Kevin De Bruyne dapat ditepis oleh Thibaut Courtois. Dan gol Manchester City menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Kali ini De Bruyne sukses menaklukkan pertahanan Real Madrid. Bintang Manchester City itu melepaskan bola sepakan kaki kanan mendatar yang meluncur mulus ke gawang Courtois. Dan kedudukan berubah menjadi 1-1. Real Madrid juga hampir nih mencetak gol 10 menit berselang. Namun sayang, bola tandukan Benzema dari jarak dekat bisa diblok oleh Ederson. Tim tuan rumah juga kembali nyaris mencetak gol jelang waktu normal habis. Namun sayang banget nih, bola tembakan on targetnya Aurelien Tchouameni dapat ditepis keluar oleh Ederson. Dan skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan seperti inilah bagaimana starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari tuan rumah yakni Real Madrid. Adapun untuk starting 11 dari Real Madrid terdiri dari Thibaut Courtois, kemudian ada Dani Carvajal, yang ketiga ada Antonio Rudiger, yang keempat ada David Alaba, yang kelima ada Eduardo Camavinga, berikutnya ada Federico Valverde, lalu ada Luka Modric yang kemudian digantikan oleh Nacho di menit ke-87, lalu ada juga Toni Kroos yang digantikan oleh Aurelien Tchouameni di menit ke-84, berikutnya ada Rodrigo yang digantikan oleh Marco Asensio di menit ke-81, lalu ada Karim Benzema dan yang terakhir adalah Vinicius Junior. Sedangkan untuk Manchester City, starting 11-nya terdiri dari Ederson, lalu ada Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan juga Erling Haaland. Berbeda ya dengan Real Madrid yang melakukan pergantian pemain. Dalam pertandingan tersebut, Manchester City tidak melakukan yang namanya pergantian pemain. Usai laga ada beberapa hal nih yang diperhatikan oleh para penikmat sepak bola. Salah satunya adalah tentang VAR yang tidak digunakan untuk gol kontroversialnya Kevin De Bruyne.
Gol dari Kevin De Bruyne menjadi sorotan karena beberapa saat sebelumnya bola sempat keluar lapangan nih. Namun wasit Arthur Suarez Dias asal Portugal itu tidak menggunakan VAR untuk menganulir golnya Kevin De Bruyne. Padahal dalam tayangan ulang termasuk teknologi yang digunakan oleh beIN Sports itu menunjukkan bola sudah keluar lapangan sebelum ditendang oleh Bernardo Silva dalam build up jelang golnya De Bruyne. Lantas mengapa ya untuk wasit tidak menggunakan VAR untuk menganulir golnya Kevin De Bruyne? Seperti yang dikutip dari Marca, wasit tidak menggunakan VAR dikarenakan Madrid sempat mendapatkan penguasaan bola setelah Silva menendang bola yang keluar lapangan. Insiden bola keluar lapangan saat ditendang masuk oleh Silva terjadi pada menit ke-66 29 detik. Kemudian Madrid berhasil merebut bola lewat Eduardo Camavinga pada menit ke-66 dan juga 38 detik. Namun pemain asal Prancis itu kemudian melakukan salah umpan nih dan bola kembali berhasil dikuasai oleh Manchester City. Dan pada akhirnya Kevin De Bruyne mencetak gol penyimbang Manchester City pada menit ke-66 dan juga 50 detik. Di sini ada salah seorang pengamat sepak bola asal Spanyol yang bernama Pavel Fernandes mengatakan, Madrid kembali mendapatkan bola yang sempat keluar sebelum gol De Bruyne terjadi. VAR tidak bisa melakukan review karena serangan Manchester City sebelum gol terjadi setelah itu. Setelah Camavinga kehilangan bola, jadi VAR tidak bisa mereview sejauh itu. Adapun untuk pelatih dari Madrid yakni Carlo Ancelotti mengaku kesal nih karena wasit tidak menggunakan VAR untuk menganulir golnya Kevin De Bruyne. Beliau pun mengatakan, itu sudah keluar. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi teknologi yang berbicara. Itu mengejutkan saya. Itu adalah detail kecil tetapi wasit tidak menaruh perhatian. Sementara itu, leg kedua di Etihad Stadium akan digelar seminggu berselang. Melihat keganasan Manchester City di kandang musim ini, Madrid benar-benar harus waspada nih. Karena dalam 5 laga kandang yang sudah mereka mainkan di Liga Champions musim ini, Manchester City selalu menang. Dalam 5 laga kandang itu, pasukan Josep Guardiola mencetak total 20 gol dan hanya kemasukan 2 saja. Salah satu rival lokal Madrid yakni Sevilla juga telah menjadi korban keganasan Manchester City di fase grup. Mereka dipukul 1-3. Setelah itu Manchester City juga membantai RB Leipzig dengan skor 7-0 di babak 16 besar. Korban terkini adalah Bayern Munchen, yang mana Munchen dihajar 3 gol tanpa balas oleh Manchester City di Etihad. Dan bagaimana nih prediksi kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira siapa nih yang bakal maju ke babak final? Apakah Real Madrid atau Manchester City? Mana jagoan kalian? Tulis-tulis langsung di kolom komentar. Dan untuk informasi terakhir kita akan membahas tentang Neymar. Neymar sendiri baru-baru ini dirumorkan akan segera meninggalkan Paris Saint-Germain. Dan kemungkinan terbesar adalah Neymar nanti akan bermain di klub Liga Inggris. Dan ada salah satu klub yang juga dikabarkan menginginkan jasa dari Neymar. Klub itu adalah Newcastle United. Neymar membuka peluang akan berkarir di Liga Inggris mulai musim 2023-2024. Salah satu klub yang mungkin saja dibelanya adalah Newcastle United. Kemungkinan ini juga mencuat lantaran Neymar mulai tidak betah nih di Paris Saint-Germain, terutama setelah puluhan ultras Paris Saint-Germain mendatangi rumahnya. Kemudian mereka juga melakukan demo untuk memintanya keluar meninggalkan Paris Saint-Germain. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa pemain yang berusia 31 tahun itu ikhlas jika memang dirinya harus angkat kaki dari Parc des Princes di musim panas 2023. PSG pun berkenan melepasnya asalkan ada proposal yang menarik. Nah, Newcastle digadang-gadang punya uang yang cukup untuk membeli dan menggaji Neymar. Akan tetapi rencana ini ditolak oleh Gary Neville. Menurut Neville, Neymar di Newcastle tidak akan cocok. Kepribadian pemain yang mengutamakan kemampuan individu itu akan merusak sistem yang dibangun oleh Eddie Howe. Melalui sebuah acara podcast yang disiarkan di YouTube, Neville mengatakan, saya benar-benar takut kalau sampai transfer tersebut atau transfer Neymar ke Newcastle dapat terjadi. Neymar adalah pemain yang sensasional, tetapi saya rasa Eddie Howe tidak perlu Neymar jika tidak ingin ada sirkus di dalam timnya. Neville kemudian menganggap bahwa kedatangan Neymar akan mengganggu perkembangan tim. The Magpies di musim ini sudah berkembang pesat di tangan Howe, meski belum dengan pemain-pemain ternama. Beliau pun menuturkan lebih lanjut, kalau kalian perhatikan Newcastle saat ini, mereka sedang mencoba membangun sesuatu. Sekarang mereka sudah punya pondasinya. Hal yang tidak mereka inginkan adalah mengacaukan pondasi tersebut. Tim dan manajer ini benar-benar mendapatkan dukungan penuh dari para fans. Kendati demikian, Neville tetap merasa Newcastle perlu seseorang dengan nama besar untuk didatangkan. Nama besar inilah yang akan menjadi pelengkap kekuatan tim yang sudah ada.
Akan tetapi Neymar dianggap bukan pilihan tersebut. Nabil menuturkan bahwa Eddie harus memilih pemain yang lebih tepat. Sementara itu dilansir dari Espana, Neymar Jr disebut akan mengikuti langkah ataupun jejak dari Lionel Messi yang akan segera meninggalkan Paris Saint-Germain. Tentu beberapa klub Inggris telah dikaitkan dengan tanda tangannya, termasuk Manchester United, Chelsea, dan juga Newcastle United. Secara khusus pemilik Chelsea yakni Todd Boehly dikatakan sebagai penggemarnya, dan ESPN juga mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan CEO PSG yakni Nasser Al-Khelaifi. Pertemuan itu juga terjadi selama beberapa kali dan membahas mengenai kemungkinan kesepakatan antara mereka. Dan jika nanti Neymar kembali ke Spanyol, Neymar disebutkan hanya akan membela Barcelona, tidak ada yang lain. Sejauh ini disebutkan bahwa tidak ada niatan untuk membawa Neymar kembali ke Catalonia dari Barcelona. Pemain Brasil itu tidak hanya berada di luar jangkauan finansialnya Barca, tetapi catatan cederanya baru-baru ini membuatnya menjadi pemain yang beresiko juga. Tampaknya jauh lebih mungkin dia nanti akan berakhir di Liga Premier dan bukannya La Liga. Well, sepertinya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Entah itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube I'm Win It sekarang juga.